Musik. Yang bikin dia kangen bukan yang paling sering ada, tapi yang pernah hadir lalu hilang sebelum semuanya benar-benar selesai. Dan disitulah banyak orang salah paham. Di video sebelumnya kita bicara tentang bagaimana membuat dia mengejar kamu. Tapi sekarang ini level yang berbeda. Ini bukan lagi soal dia datang menghampiri kamu. Musik. Ini tentang bagaimana kamu tetap muncul di pikirannya. Bahkan saat kamu sudah tidak ada di hadapannya. Bahkan saat kamu tidak melakukan apa-apa. Coba jujur. Musik. Kamu pernah memberi segalanya. Waktu, perhatian, kesabaran, bahkan perasaan yang tulus. Tapi yang kamu dapat bukan rindu, bukan musik, kehilangan, tapi dilupakan. Seolah semua itu tidak pernah berarti dan itu menyakitkan. Tapi mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang berarti. Masalahnya kamu terlalu mudah dibaca. Musik, terlalu tersedia, terlalu bisa ditebak sampai tidak ada lagi alasan untuk dipikirkan. Padahal kangen tidak bekerja seperti logika. Musik, kangen itu bukan tentang seberapa sering kamu ada, tapi tentang apa yang tertinggal. Musik, setelah kamu tidak ada. Sesuatu yang diam-diam kembali tanpa diminta, tanpa bisa dihentikan. Dan disinilah stokisme bekerja. Musik, bukan untuk membuat kamu dingin, tapi untuk membuat kamu punya kendali. Karena saat kamu, musik, mengendalikan diri kamu sendiri, kamu bisa meninggalkan sesuatu yang jauh lebih kuat dari kehadiran. Jejak. Di video ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat dia tidak hanya mengingat kamu, tapi merindukan musik kamu terus-menerus. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir. Karena semakin musik ke belakang kamu akan mulai sadar. Kenapa justru saat kamu melepaskan dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu? Kalau kamu siap berhenti jadi seseorang yang mudah dilupakan, subscribe, aktifkan notifikasi. Dan sekarang kita mulai dari hal paling penting. Kenapa justru yang tidak benar-benar selesai lebih sulit dilupakan daripada yang sempurna? Musik. Poin 1. Sisakan jejak. Jangan jadi cerita yang selesai. Jangan jadi buku yang ditutup rapi lalu disimpan di rak sampai berdebu. Jadilah halaman yang terlipat, yang setiap kali dia melihatnya membuat dia berhenti sejenak. Kebanyakan orang ingin menjadi akhir yang sempurna. Mereka ingin semuanya jelas, semua dijelaskan, semua ditutup tanpa celah. Seolah hubungan harus seperti pintu yang ditutup rapat, dikunci, selesai. Padahal justru disitulah kamu menghilang. Karena otak manusia tidak terus memikirkan sesuatu yang sudah selesai. Musik, yang sudah punya jawaban, yang sudah tidak menyisakan ruang pertanyaan. Tapi yang menggantung itu berbeda. Seperti pesan yang tidak pernah dibalas. Musik, seperti kalimat yang berhenti di tengah. Seperti percakapan yang terputus tanpa alasan. Itu tidak selesai. Dan karena tidak selesai, itu musik tetap hidup. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai efek Zeigarnik. Pikiran manusia cenderung kembali pada hal-hal yang belum tuntas. Bukan karena itu paling penting, tetapi karena belum memiliki penutup yang jelas. Sekarang coba kamu ingat, orang yang paling sulit kamu lupakan biasanya bukan yang semuanya berjalan sempurna, tetapi yang meninggalkan tanda tanya yang tidak pernah benar-benar selesai. Disinilah kamu perlu mengubah musik, cara kamu hadir. Tidak semua hal harus dijelaskan. Tidak semua perasaan harus ditutup dengan kata-kata. Tidak semua cerita membutuhkan akhir yang rapi. Kadang justru diam yang paling keras suaranya. Kadang, musik, pergi tanpa banyak penjelasan meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan disitulah jejak itu terbentuk. Musik, bukan di ingatan biasa, tetapi di bagian pikiran yang terus kembali. Musik, tanpa diminta. Dia akan mengulang percakapan, mengingat detail kecil, mencoba memahami hal-hal yang dulu terasa, musik, biasa, dan tanpa sadar. Kamu berubah menjadi sesuatu yang tidak selesai di dalam pikirannya, bukan lagi seseorang yang pernah ada, tapi sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tidak bisa dia tutup meski kamu sudah lama tidak ada. Poin 2. Jangan terlalu jelas. Biarkan dia jatuh pada musik, versinya sendiri tentang kamu. Yang samar memang lebih lama tinggal, tapi bukan itu inti. Musik,
sebenarnya dari kenapa seseorang sulit melupakanmu. Bukan karena kamu sulit dipahami, tapi karena dia tidak pernah benar-benar tahu siapa kamu. Musik, sepenuhnya. Selama ini banyak orang percaya bahwa semakin mereka terbuka, semakin mereka menjelaskan semuanya, semakin mereka memperlihatkan isi pikirannya, maka semakin mereka akan dihargai dan dimengerti. Dan ya, mereka memang jadi lebih dipahami, tetapi di saat yang sama mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu ruang untuk tetap hidup dalam pikiran orang lain. Musik. Karena ketika seseorang merasa sudah mengerti kamu sepenuhnya, tidak ada lagi yang tersisa untuk dipikirkan. Tidak ada lagi ruang untuk menebak. Musik. Tidak ada lagi rasa penasaran. Dan tanpa disadari, kamu menjadi selesai. Musik. Padahal dalam psikologi, yang mengikat seseorang bukan sekadar realita, melainkan musik, persepsi. Dan persepsi tidak lahir dari hal yang sepenuhnya jelas. Persepsi lahir dari celah. Inilah yang disebut ambiguity attraction. Manusia tidak selalu jatuh pada fakta. Mereka justru sering jatuh, musik, pada versi yang mereka bangun sendiri di dalam pikirannya. Sekarang bayangkan ini. Ketika kamu membuka semuanya tentang dirimu, semua perasaan, semua maksud, semua isi pikiran, dia tidak perlu lagi berusaha memahami kamu. Tetapi ketika ada bagian dari dirimu yang tidak sepenuhnya terbaca, otaknya mulai bekerja. Dia mulai mengisi kekosongan itu, mulai menebak maksudmu, mulai menciptakan versi, musik, dirinya sendiri tentang kamu. Dan di titik itu, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi hanya menjadi orang yang dia kenal, tetapi menjadi seseorang yang terus dia pikirkan. Musik, dan yang lebih dalam lagi, versi kamu yang ada di kepalanya seringkali lebih kuat daripada kamu yang sebenarnya. Karena itu bukan realita. Musik, itu imajinasi. Dan imajinasi tidak membutuhkan bukti untuk terasa nyata. Jadi kamu tidak selalu harus menjelaskan semuanya. Tidak perlu selalu membuat dirimu sepenuhnya terbaca. Sisakan ruang, bukan untuk permainan, bukan untuk manipulasi, tetapi karena kamu memahami satu hal yang jarang disadari. Musik. Orang tidak selalu terikat pada siapa kamu sebenarnya. Mereka terikat, musik, pada siapa kamu di dalam pikiran mereka. Dan selama versi itu masih hidup, kamu tidak akan benar-benar, musik, hilang pointe, hentikan pola, putus ritme yang dia hafal. Musik. Ritme yang tiba-tiba hilang selalu meninggalkan keheningan yang paling terasa. Banyak orang mengira mereka dirindukan karena siapa mereka. Musik. Padahal seringkali yang dirindukan bukan orangnya, melainkan kebiasaannya. Cara kamu muncul di waktu tertentu, cara kamu menyapa, cara kamu hadir dengan pola yang konsisten setiap hari. Tanpa disadari, itu membentuk sebuah musik, ritme. Seperti lagu yang terus diputar, awalnya biasa saja, tetapi lama-kelamaan menjadi familiar dan akhirnya terasa, harus ada. Di sinilah letaknya. Manusia sangat terikat pada pola, bukan hanya pada emosi, tetapi pada kebiasaan, musik, kecil yang berulang. Dalam psikologi ini dikenal sebagai behavioral pattern interruption, ketika sebuah pola yang sudah terbentuk tiba-tiba dihentikan. Musik, otak langsung bereaksi. Bukan karena kehilangan besar secara langsung, tetapi karena ritmenya terganggu. Sekarang bayangkan ini. Biasanya kamu selalu hadir di waktu tertentu, selalu memulai percakapan, selalu menjadi bagian dari rutinitas harinya. Lalu tiba-tiba itu berhenti. Tidak ada pengganti, tidak ada penjelasan, hanya sunyi. Dan di titik itu yang dia rasakan bukan langsung kehilangan kamu, tetapi kehilangan sesuatu yang selama ini terasa normal. Musik, kosong, aneh, tidak lengkap. Dari situlah kesadaran mulai muncul. Dia mulai menyadari keberadaanmu justru setelah kamu tidak ada. Dia mulai merasakan sesuatu yang hilang tanpa bisa langsung menjelaskan apa, dan perlahan rasa itu berubah dari sekadar kehilangan ritme menjadi rindu, bukan hanya pada kamu, tetapi pada cara kamu hadir dalam hidupnya. Dan itu jauh lebih sulit digantikan. Poin 4. Tanam emosi, bukan sekadar kehadiran. Musik. Orang bisa melupakan wajah, tetapi rasa jarang benar-benar hilang. Masalahnya, kebanyakan orang mencoba untuk diingat dengan cara yang salah.
Mereka berpikir semakin sering hadir, semakin sulit dilupakan. Musik, padahal justru sebaliknya, yang terlalu sering muncul, musik, perlahan kehilangan makna, seperti lagu yang diputar terus-menerus hingga akhirnya tidak lagi benar-benar didengar, dan disitulah kamu menghilang. Bukan karena kamu tidak berarti, tetapi karena kamu tidak lagi terasa. Emosi bekerja dengan cara yang berbeda. Satu momen yang benar-benar menyentuh, musik, bisa bertahan jauh lebih lama daripada ratusan interaksi biasa. Inilah yang disebut emotional imprinting. Bukan tentang seberapa sering kamu hadir, tetapi tentang musik, apa yang tertinggal setelah kamu tidak ada. Coba ingat seseorang yang pernah berkesan dalam hidupmu. Bukan yang paling sering bersamamu, tetapi yang pernah membuatmu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Mungkin tenang, mungkin nyaman. Musik, mungkin hidup terasa lebih ringan. Dan anehnya, perasaan itu masih bisa muncul meskipun orangnya sudah lama tidak ada. Disitulah kekuatan sebenarnya, bukan di kehadiran, tetapi di jejak emosi yang tertinggal. Jadi kamu tidak perlu selalu hadir. Musik, tidak perlu selalu intens, tidak perlu selalu mengisi setiap ruang. Cukup hadir dengan rasa yang nyata, tanpa dibuat-buat, tanpa berlebihan. Karena yang diingat orang bukan seberapa sering kamu muncul, tetapi apa yang mereka rasakan setelah kamu pergi. Dan rasa itu punya cara sendiri untuk kembali. Musik, tanpa dipanggil. Poin L. Biarkan dia kehilangan versi dirinya saat bersama kamu. Musik, dia tidak selalu merindukan kamu. Seringkali dia justru merindukan siapa dirinya saat bersama kamu. Ini yang jarang disadari. Banyak orang mengira seseorang dirindukan karena orangnya begitu spesial. Padahal yang lebih dalam dari itu adalah bagaimana kamu membuat dia merasakan dirinya sendiri. Apakah dia merasa lebih hidup, lebih dihargai, lebih percaya diri, atau justru biasa saja? Dalam psikologi ini dikenal sebagai self-expansion theory. Manusia secara alami tertarik pada hubungan yang membuat dirinya berkembang. Musik, yang membuat dia merasa menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Dan ketika dia bersama kamu, dia merasakan sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kehadiranmu. Musik mengaktifkan sisi tertentu dalam dirinya. Mungkin dia menjadi lebih berani. Musik lebih terbuka, lebih hidup. Sekarang bayangkan ini. Kamu pergi. Yang hilang bukan hanya kamu, tetapi versi dirinya saat bersama. Musik, kamu ikut menghilang. Dan itu jauh lebih dalam daripada sekadar rindu biasa. Karena sekarang setiap kali dia menjalani hari seperti biasa, ada sesuatu yang terasa kurang. Bukan karena kamu tidak ada, tetapi karena dia tidak lagi menjadi dirinya yang itu. Musik. Dan disitulah kamu mulai membekas bukan sebagai orang, tetapi sebagai pengalaman yang mengubah dirinya. Dan pengalaman seperti itu mengubah musik, dirinya dengan cara yang tidak mudah hilang. Karena orang bisa menemukan orang baru, tetapi belum tentu menemukan versi dirinya yang sama lagi. Musik. Dan saat kesadaran itu mulai muncul, rasa rindu tidak lagi sederhana. Musik. Itu berubah menjadi kehilangan yang sulit dijelaskan, tetapi terus terasa. Poin 6. Lepaskan tanpa luka. Pergi dengan tenang, tanpa drama. Musik. Kepergian yang paling sulit dilupakan justru yang sunyi. Banyak orang ketika pergi merasa harus meninggalkan kesan besar, menjelaskan semuanya, meluapkan emosi, memberi alasan panjang, bahkan menciptakan konflik. Mereka mengira itu akan membuat mereka diingat. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Drama menciptakan jarak. Emosi yang meledak memberi alasan bagi orang lain untuk menjauh. Untuk merasa bahwa pergi adalah keputusan yang benar. Dan di titik itu, kamu justru menjadi mudah dilupakan. Tetapi kepergian yang tenang bekerja berbeda. Tanpa banyak kata, tanpa ledakan emosi, tanpa usaha membuktikan siapa yang salah. Hanya berhenti. Dan justru disitulah ruang tercipta. Dalam psikologi ini berkaitan dengan cognitive dissonance. Ketika seseorang tidak menemukan alasan yang jelas untuk menjauh darimu, otaknya mulai mencari penjelasan sendiri. Dan karena tidak ada emosi negatif yang kuat, dia, musik,
tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk benar-benar menolakmu. Dia tidak bisa membencimu dengan jelas, tidak bisa menyalahkanmu sepenuhnya, tidak bisa menutup cerita itu dengan rapi. Musik, dan disitulah konflik mulai tumbuh di dalam dirinya. Karena secara logika kamu pergi, tapi secara emosi kamu tidak terasa buruk, dan itu menciptakan kebingungan di dalam dirinya. Semakin dia mencoba memahami, semakin dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Disinilah stokisme terlihat jelas. Kekuatan bukan pada seberapa keras kamu bereaksi, musik, tetapi pada seberapa tenang kamu mampu mengendalikan diri. Saat kamu pergi tanpa luka yang terlihat, musik, kamu tidak meninggalkan alasan untuk benar-benar dilupakan. Sebaliknya, kamu meninggalkan ruang, musik, dan di ruang itulah rasa rindu mulai tumbuh dengan sendirinya. Poin 7. Jadilah memori yang tidak bisa digantikan. Musik. Jangan hanya menjadi pilihan, jadilah pengalaman. Karena pilihan selalu bisa dibandingkan, selalu bisa diganti, selalu ada sesuatu yang dianggap lebih baik. Tetapi pengalaman berbeda. Pengalaman tidak bisa diulang dengan cara yang sama, tidak bisa disalin, tidak bisa digantikan begitu saja, dan yang paling penting, musik, tidak bisa dihapus sepenuhnya. Banyak orang berpikir agar diingat mereka harus menjadi lebih baik dari yang lain. Lebih perhatian, lebih sabar, lebih sempurna. Musik. Padahal yang membuat seseorang sulit melupakanmu bukan karena kamu lebih baik, tetapi karena kamu berbeda. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang hanya bisa dirasakan saat bersamamu, perasaan yang tidak dia temukan di tempat lain. Dan disinilah nostalgia bekerja. Seiring waktu, ingatan, musik, tidak lagi tersusun secara lengkap dan objektif. Pikiran tidak menyimpan semuanya. Ia hanya mempertahankan bagian yang terasa, yang hangat, yang dalam, yang berbeda. Dan perlahan kamu tidak lagi sekadar menjadi seseorang dari masa lalu, tetapi berubah menjadi sebuah memori emosional. Sesuatu yang muncul tiba-tiba ketika dia sendiri, ketika dia mulai membandingkan, ketika dia mencoba melupakan tetapi justru, musik, kembali mengingat. Dan yang menarik, semakin lama kamu tidak hadir, semakin kuat versi dirimu di dalam ingatannya, bukan karena kamu benar-benar berubah, tetapi karena pikirannya perlahan menyempurnakan gambaran tentang kamu. Ia menghapus hal-hal yang biasa, dan menyisakan hanya bagian yang terasa. Di titik ini, kamu tidak lagi hadir sebagai sosok, tetapi sebagai sebuah rasa. Dan rasa tidak bisa digantikan. Musik, inilah klimaksnya. Dia bukan hanya sekadar merindukan, bukan hanya ingin kembali, tetapi terjebak dalam sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak bisa benar-benar lepas dari apa yang pernah dia rasakan saat bersama kamu. Dan tanpa kamu sadari, kamu tidak lagi perlu melakukan apa-apa, karena kamu sudah tertinggal di tempat yang paling sulit dihapus dari pikirannya. Sebagai penutup, pada akhirnya ini bukan lagi soal dia merindukan kamu atau tidak. Ini tentang apakah kamu masih perlu diingat, atau sudah cukup utuh tanpa itu. Kebanyakan orang sibuk ingin dikenang, padahal yang benar-benar membekas tidak pernah memaksa untuk tinggal. Ia hanya hadir, lalu pergi, dan justru itu yang tidak bisa dilupakan. Kamu tidak perlu menjadi lebih menarik. Kamu hanya perlu berhenti menjadi terlalu tersedia. Karena saat kamu berhenti mengejar musik, yang tertinggal bukan lagi dirimu secara utuh, tetapi rasa yang tidak selesai di dalam dirinya. Dan rasa itu tidak bisa ia paksa untuk hilang. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang dia, musik, tetapi tentang kamu. Kamu masih ingin menjadi seseorang yang diingat sebentar, atau menjadi sesuatu yang diam-diam tidak bisa dilupakan? Jika kamu memahami sampai titik ini, subscribe, musik, aktifkan notifikasi, dan bagikan ini kepada seseorang yang masih sibuk mengejar. Karena kadang yang sebenarnya hilang bukan mereka, melainkan versi, musik, diri kamu yang seharusnya tidak pernah kamu tinggalkan.